Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Jania Chandra dengan NIM K73255022 dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar PSDKU Kebumen, Universitas 11 Maret. Tujuan kita belajar mengenai Pancasila sebagai sistem etika berbangsa, yakni Halo semua, yuk belajar materi Pancasila sebagai etika bangsa bareng aku. Apa itu etika? Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti kebiasaan, adat istiadat, watak, atau karakter, serta etikos, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan sifat dan tingkah laku yang baik. Oleh karena itu, etika secara etimologis dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang kebiasaan, watak, dan bagaimana perilaku manusia dinilai baik atau buruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika diartikan sebagai A. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. B. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. C. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Secara sederhana, etika dapat diartikan konsep yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku manusia, khususnya apa yang dianggap benar dan salah. Etika dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti persahabatan, pekerjaan, bisnis, komunikasi, dan lainnya. Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan mengatur sikap seseorang terhadap orang lain. Etika juga terkait dengan prinsip pembenaran dalam perilaku manusia. Itu mutlak atau tanpa syarat dan berkaitan dengan tindakan atau perilaku individu. Tujuan utama etika adalah untuk membimbing individu dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memastikan bahwa tindakan mereka benar secara moral. Lalu, apa tujuan kita beretika? Tujuan etika secara individu dan sosial: 1. Menjadi pribadi yang baik. Etika mendorong perkembangan diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berbudi luhur, sopan, dan bertanggung jawab. 2. Menciptakan harmoni sosial. Etika membantu menciptakan masyarakat yang tertib, harmonis, dan damai dengan cara menghormati satu sama lain dan saling menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku. 3. Membedakan baik dan buruk. Etika memberikan pemahaman dan pedoman untuk membedakan antara tindakan yang baik dan buruk, serta membimbing individu dalam mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan tujuan dalam konteks profesional: 1. Membangun kepercayaan. Dalam dunia kerja, etika komunikasi yang baik dapat membangun kepercayaan antar rekan kerja, klien, dan publik. 2. Meminimalkan konflik. Etika komunikasi yang baik dapat membantu meminimalkan konflik di tempat kerja karena adanya penghargaan terhadap pendapat orang lain. 3. Membangun reputasi baik. Etika berkontribusi dalam membangun reputasi yang baik bagi individu maupun perusahaan. 4. Mencegah pelanggaran hukum. Penerapan etika profesi dapat membantu meminimalkan risiko pelanggaran hukum dan etika lainnya. Nah, kalian sekarang udah paham kan pengertian dan tujuan dari etika? Terus apa dong hubungannya sama Pancasila? Pada hakikatnya, Pancasila bukan hanya hasil dari sebuah perenungan serta pemikiran para tokoh pendiri bangsa, melainkan juga sebagai ideologi negara yang diangkat dari kebudayaan, adat istiadat, serta kebiasaan leluhur Indonesia. Dalam kata lain, Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang kemudian dijadikan pandangan hidup untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila juga memuat norma-norma mendasar yang digunakan sebagai tolak ukur dalam memandang dan menentukan segala bentuk penyelenggaraan negara oleh pemerintah dan masyarakat. 5 sila Pancasila memiliki nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga harus dipahami serta diimplementasikan oleh setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersebut bersifat mengikat setiap tatanan kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut juga menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai pandangan hidup dan ideologi negara, Pancasila juga memiliki sistem etika sebagai bentuk pengimplementasian Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Sistem etika tersebut berasal dari gagasan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga bersifat universal dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ketuhanan. Suatu perbuatan dapat dikatakan baik jika tidak bertentangan dengan nilai, kaedah, dan hukum Tuhan. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan.
Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga adalah persatuan, bahwa suatu perbuatan dinilai etis atau baik apabila secara aktif bertujuan untuk memperkuat dan memelihara persatuan serta kesatuan bangsa, menjadikan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kebaikan suatu tindakan diukur dari kontribusinya terhadap kohesi sosial, sementara sikap egois, memecah belah, atau fanatisme sempit dianggap buruk karena merusak fondasi negara. Nilai persatuan ini berfungsi sebagai nilai penguji testing value, yang memastikan bahwa implementasi sila-sila Pancasila yang lain misalnya dalam konteks agama atau politik tetap berada dalam bingkai keutuhan nasional. Nilai yang keempat yakni kerakyatan. Bahwa perbuatan yang etis dan dianggap baik didasarkan pada musyawarah yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan sekadar kemenangan suara mayoritas. Etika ini mengajarkan bahwa keputusan tidak otomatis baik hanya karena disetujui banyak orang, melainkan harus didasarkan pada pertimbangan yang arif dan realistis, bahkan jika pertimbangan tersebut berasal dari pandangan minoritas yang argumentatif dan adil. Contoh historis penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta menunjukkan bahwa kebaikan sejati dalam pengambilan keputusan terletak pada proses musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan kebijaksanaan dan keadilan, demi kepentingan dan persatuan seluruh rakyat, bukan sekadar hitungan kuantitas suara. Nilai yang kelima adalah keadilan. Apabila kata adil pada sila kedua mengacu pada manusia selaku individu, maka nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik jika sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat luas. Nilai keadilan menjadikan setiap individu sebagai rekan yang bebas dan sama derajatnya. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menilik nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila merupakan sistem etika yang sangat kuat, realistis, dan aplikatif karena nilai-nilainya tidak hanya bersifat mendasar tetapi juga abstrak, umum, dan universal seperti yang dikemukakan oleh Notonagoro sehingga melingkupi realitas kemanusiaan dimanapun dan kapanpun. Kelima nilai ini menjadi dasar bagi munculnya nilai-nilai turunan yang lebih spesifik, contohnya, nilai ketuhanan melahirkan spiritualitas dan toleransi, kemanusiaan melahirkan kesusilaan dan kerjasama, persatuan melahirkan cinta tanah air, kerakyatan melahirkan penghargaan terhadap perbedaan, dan keadilan melahirkan kepedulian dan kemajuan bersama. Kode etik adalah seperangkat aturan atau pedoman tertulis yang mengatur standar perilaku, tingkah laku, dan tindakan yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam suatu profesi, organisasi, atau lingkungan tertentu. Isi kehidupan berbangsa sebagaimana ketetapan MPR nomor 6, MPR 2001 bersifat garis-garis besar dan pokok-pokok saja. Kaidah pelaksanaan dari pokok-pokok etika ini adalah mengembangkannya ke dalam etika profesi, seperti etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, dan jurnalistik. Hal ini dapat diketahui dari bagian penjelasan bab 4 kaidah pelaksanaan, angka 4 ketetapan MPR nomor 6, MPR 2001 yang berbunyi, mengembangkan dan mematuhi etika-etika profesi, seperti etika profesi hukum, politik, ekonomi, kedokteran, guru, jurnalistik, dan profesi lainnya sesuatu dengan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa. Kode etik profesi merupakan manifestasi praktis dan jembatan aplikasi dari nilai-nilai luhur Pancasila dalam konteks tanggung jawab kerja, yang berfungsi sebagai seperangkat aturan tertulis untuk mengatur perilaku individu saat menjalankan profesi, sekaligus secara fundamental menjunjung tinggi integritas, kejujuran, serta dedikasi mutlak terhadap kepentingan publik. Secara sederhana, kode etik profesi adalah peraturan yang dibuat untuk memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang dalam menjalankan profesinya. Meskipun setiap profesi mulai dari kedokteran, hukum, hingga pendidikan memiliki kode etik spesifik yang disesuaikan dengan tantangan dan konteks kerjanya, semua peraturan ini harus secara etis bersumber pada kelima sila Pancasila sebagai landasan moral tertinggi bangsa, sehingga kode etik berfungsi sebagai rambu-rambu normatif krusial yang memastikan setiap profesional bertindak tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga sesuai dengan standar moral dan etika yang diharapkan masyarakat. Ada 4 prinsip yang biasa digunakan dalam membuat kode etik, sebagai berikut. 1. Prinsip tanggung jawab. Seseorang harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dengan begitu sifat profesional akan terbentuk dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tanggung jawab bukan hanya dilakukan pada hasil pekerjaan namun juga atas segala akibat dari keputusan yang diambil. Untuk itu, sebelum mengambil keputusan, pikirkan juga apa dampak yang akan terjadi ke depannya. 2. Prinsip keadilan. Keadilan adalah hal yang paling penting dalam sebuah pekerjaan. Zaman sekarang, banyak sekali orang yang tidak adil dalam menjalankan profesinya. Kecurangan dilakukan sedikit demi sedikit agar tidak terdeteksi. Keadilan adalah hak bagi semua orang tanpa membedakan status atau yang lainnya. Profesionalitas seseorang bisa dilihat dari keputusan yang diambil. 3. Prinsip otonomi. Seorang pekerja juga berhak menentang kode etik profesi yang tidak benar. Itu karena setiap manusia mempunyai hak kebebasan untuk menentang apa yang dirasa salah olehnya. Itu berarti pekerja memiliki pilihan untuk mengikuti kode etik yang berlaku atau melawannya. 4. Prinsip kejujuran. Kejujuran bisa menjadi tolak ukur apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Dalam kode etik profesi, sudah jelas bahwa orang yang bekerja harus jujur dalam menjalankan tugasnya. Itu bertujuan untuk menjaga nama baik dan menjaga kepercayaan dari banyak orang.
Contoh nyata penerapan kode etik guru antara lain, guru bersikap adil dan objektif saat menilai siswa, menjaga kerahasiaan data siswa, berkomunikasi secara sopan dan empatik dengan siswa dan orang tua, serta menjadi teladan dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab. Guru juga menjaga hubungan baik dengan rekan sejawat dan melakukan sosialisasi kode etik kepada rekan kerja lain di sekolah. Implementasi kode etik profesi yang didasarkan pada komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai katalis utama dalam menciptakan ekosistem kepercayaan dalam masyarakat, sebab kepatuhan profesional terhadap standar moral tertinggi menjamin integritas dan dedikasi terhadap kepentingan publik. Ketika kepercayaan ini terbangun, ia membentuk fondasi yang kokoh yang sangat esensial bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan dan inklusif, menunjukkan bahwa integritas etis profesional merupakan prasyarat vital bagi stabilitas dan kemajuan nasional secara holistik. Terus, apa fungsi dari Pancasila sebagai sistem etika? 1. Menanggulangi dekadensi moral. 2. Mencegah korupsi. 3. Meningkatkan kesadaran pajak. 4. Mengatasi pelanggaran HAM. 5. Menjaga kelestarian lingkungan. Menanggulangi dekadensi moral. Pancasila diperlukan untuk mengatasi dekadensi moral, kemerosotan akhlak yang melanda masyarakat, khususnya generasi muda. Globalisasi membawa pluralitas nilai yang menyebabkan generasi muda kehilangan arah dan rentan terhadap perilaku negatif. Contoh, narkoba, tawuran, kebebasan tanpa batas. Etika Pancasila, melalui pendidikan karakter, berfungsi sebagai pedoman nilai moral untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara. 2. Mencegah korupsi. Pancasila mutlak diperlukan agar penyelenggara negara memiliki rambu-rambu normatif untuk membedakan antara tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kriteria good dan bad. Tanpa sistem etika yang kuat, godaan untuk melakukan tindakan buruk, korupsi, akan merajalela. 3. Meningkatkan kesadaran pajak. Pancasila sebagai sistem etika dapat menanamkan kesadaran moral agar wajib pajak secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan. Rendahnya kepatuhan pajak menghambat pendanaan program pembangunan yang tertuang dalam APBN. Etika Pancasila memastikan kontribusi warga negara berjalan maksimal demi pembiayaan pembangunan nasional. 4. Mengatasi pelanggaran HAM. Etika Pancasila diperlukan untuk mengatasi pelanggaran hak-hak asasi manusia, HAM, yang ditandai dengan melemahnya penghargaan terhadap hak pihak lain, contoh, KDRT, penganiayaan PRT. Sosialisasi dan penyebaran sistem etika Pancasila ke dalam peraturan perundang-undangan HAM dibutuhkan untuk memaksimalkan kesadaran masyarakat terhadap martabat dan hak sesama manusia. 5. Menjaga kelestarian lingkungan. Pancasila diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran etis dalam menghadapi kerusakan lingkungan, contoh, pembakaran hutan yang menimbulkan kabut asap yang disebabkan oleh tindakan berdasarkan keuntungan sesaat atau sikap emosional. Penerapan etika lingkungan dalam Pancasila yang diperkuat oleh peraturan perundang-undangan menjamin pertimbangan dampak jangka panjang dan kelangsungan nasib generasi mendatang. Jadi kesimpulannya, etika merupakan konsep fundamental mengenai benar dan salah dalam perilaku manusia yang bertujuan membimbing individu menuju moralitas dan menciptakan harmoni sosial. Secara khusus, Pancasila berfungsi sebagai sistem etika tertinggi di Indonesia, mendasarkan penilaian baik dan buruk pada 5 sila yang bersifat universal dan mendasar, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila ini kemudian diwujudkan secara praktis melalui kode etik profesi yang berfungsi sebagai aturan tertulis berprinsip tanggung jawab, keadilan, otonomi, dan kejujuran untuk menjamin integritas profesional demi kepentingan publik, sehingga membangun ekosistem kepercayaan yang esensial bagi pertumbuhan nasional yang berkelanjutan. Efektivitas etika ini diukur melalui pengamalan subjektif, yaitu internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam kesadaran dan hati nurani individu yang memicu tindakan etis secara spontan dan tulus, tidak hanya sekedar kepatuhan formal. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.